Tumbuhan anggrekku akarnya kemana-mana guys. Nah, aku pakai perangsang akar guys agar mereka bertumbuh dan sehat. Nah, ini dia hormon perangsang akar. Aku pakainya mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu ya, tidak terlalu rutin juga, namun lihat reaksinya lumayan membuat tanaman sehat. Ini habis diguyur hujan jadi basah, aman, gak perlu disiram. Tanamannya kayak gini guys, rata-rata akarnya cantik-cantik guys. Ini juga nih tuh sampai glowing gitu kan akarnya. Nih juga cantik nih. Wah, ini karena mungkin musim hujan mungkin ya. Sebentar aku rapikan dia. Oke, kita harus ngecek-ngecek tanaman. Barangkali ada yang sakit harus dirawat, namanya makhluk hidup. Nah, di sini selain pakai perangsang akar dari Infarm, aku menggunakan pot sabut kelapa. Pot sabut kelapa ini cocok untuk anggrek dan beberapa media tanam alami lainnya seperti papan pakis dan yang lain. Nah, itu rencana ruang anggreknya yang akan nanti diselesaikan nih semua. Ntar aku geser ke sana jadi lebih luang. Ini awal-awal mula belajar anggrek, jadi memakai ruang yang ada aja dulu. Yuk kita rawat satu persatu. Nah, aku pakai ini untuk tanaman ya. Kalau tanaman anggrek aku, dan ini fungsinya bisa untuk bermacam-macam tanaman guys, termasuk anggrek ya. Fungisida untuk mencegah hama atau membunuh bakteri yang ada pada tanaman. Nah, ini biasanya aku semprot sih. Jadi hari ini tapi karena susah, ruangannya belum bener itu lagi dirapikan, jadi aku pakai ke dalam piring, terus aku olesin nanti pada tanaman-tanaman yang terkena seperti ini guys. Nih terkena seperti ini nih, nggak bisa dipungkiri ya, setiap makhluk hidup pasti ada hal-hal yang harus dirawat karena mereka juga bisa sakit atau terkena hama. Nah, di sini aku tempel di papan pakis yang dudukan seperti ini guys. Kalian tertarik punya anggrek yang tempelan di papan pakis ada dudukan? Nah, ini aku larutkan, baca aturan pakainya ya, diolesin aja pada bagian-bagian atau sebenarnya disemprot ya, tapi semprotan sama ruang ruang kegiatan aku lagi nggak bisa guys, lagi pembangunan. Ini bisa dulu kayak gini, kasih tisu aja, terus diolesin di daunnya, semoga dia sehat. Nah, ini semacam pelapis gitu ya, jadi kayak diolesin di daun gini. Aku pakai antrakol yang ini guys, yang ini ya. Nah, rata-rata kebun anggrek yang aku kunjungin mereka memakai itu, dan aku juga jadi ikutan. Nah, ini anggrek yang lagi aku rawat karena butuh perawatan khusus guys, punya bintik-bintik. Aku lupa lagi namanya apa, dia ada istilah namanya ya, sakit yang kayak gini. Nah, ini kasusnya untuk anggrek bulan aku. Jangan lupa merawat anggrek Anda ya. Yang lainnya yuk kita lihat yang lain. Yang lain masih segar dan besar-besar. Nggak sabar pengen aku rapikan lagi. Nah, tapi hari ini lakukan yang bisa dilakukan dulu ya. Seru banget menanam anggrek guys. Ayo menanam, minimal punya satu, ya kan? Kondisinya kayak gini setelah dibalurin. Nah, aku balurin bawah-bawahnya karena lagi nggak bisa disemprot. Biasa tuh disemprot karena lagi nggak bisa, ruangannya lagi repot, jadi dibalurin aja. Tidak ada kata mendiami, kalau udah sakit ya dicoba. Sebenarnya perawatannya sebelum sakit ya, cuma kadang beberapa hari sibuk nggak sempat kita lakukan. Nah, untuk perakarannya aku percaya dari Infarm, ini juga bagus guys untuk perakarannya ya, dan terbukti pada anggrek-anggrek yang aku gunakan tuh akarnya hijau-hijau guys, yang bawah juga tuh hampir semua tuh akarnya cakep-cakep guys, dan indikator tanaman sehat itu kalau akarnya juga cakep-cakep kan. Ini yang berbunga ada di bawah-bawah. Perakarannya yuk, tuh lihat perakarannya, cantik kan, glowing banget, udah menempel ke papan pakis ya, nanti dia akan menyatu ke papan pakisnya. Nah, ini dia perangsang akar yang aku gunakan agar tanaman subur. Nah, ini biasanya aku pakai jika tanaman baru-baru aku tanam atau baru pindah tanam ya guys. Nah, dipakai rutin aja. Nah, setelah sehat nanti berhenti memakai, tidak usah terlalu berlebihan juga. Ini aku pakai antrakol untuk fungisida yang aku pilih dari merek antrakol, ini mereknya.
Nah ini aku taruh sengaja di piring karena nggak bisa disemprot ya, lagi repot di luar. Jadi aku pilih aja pada tanaman-tanaman yang memang butuh perawatan khusus kayak gini tuh, butuh perawatan khusus. Ini akarnya bagus, artinya tanamannya masih sehat, hanya butuh perawatan. Nah ini kondisi karena hujan terus menerus, kalau tidak dirawat bisa kena bakteri dan lain-lain, terus dia metong kan bahaya ya. Ya minimal punya jenisnya masih ada di rumah aku gitu. Nah ini dia perawatan anggrek yang sering aku lakukan di pagi hari sebelum mulai aktivitas lainnya. Ini aku pakai pot papan pakis yang dudukan ya guys. Nah aku pakai yang dudukan. Ayo kita bedah anggrek lagi, kita rawat anggrek dan kita cek lagi kondisinya. Ini apa ya namanya kemarin, lupa lagi aku, ini udah lupa. Ini akarnya ya, akarnya udah pada nembus-nembus guys. Ini aku pakai pot sabut kelapa yang model bulat guys ya. Bawahnya ini kosong sama aku isi sama sabut kelapa itu sendiri. Jadi kosong itu kayak ada kawat doang, atasnya kayak gini nih. Nah cocok untuk anggrek ini udah besar ya guys. Untuk perakarannya aku pakai hormon perangsang akar dari Inform guys, jadi lumayan ya. Aku pakai ketika awal-awal menanam gitu, untuk seminggu sekali selama beberapa kali pakai, dan setelah itu aku tidak memakai lagi. Ketika dia bermasalah baru aku pakai lagi. Nah kali ini karena punya masalah dengan daun yang seperti ini, daun yang seperti ini harusnya sebelum ada masalah dipakai ya, cuma aku kurang rutin, maklum rumah tangga ya, jadi bukan kebun yang spesifik gimana, jadi kurang rutin, akhirnya anggrek-anggreknya itu kena kendala. Nah karena kena kendala, akhirnya hari ini aku mau rapiin pakai antrakol yang ini guys. Ini untuk melapisi daunnya agar tidak rusak dari bakteri dan lain-lain. Nah ini dia yang udah aku cariin. Harusnya bisa disemprot ya, tapi karena kondisi rumah lagi nggak memungkinkan, jadi aku pilih aja yang bermasalah untuk dirawat. Nah perawatannya aku olesin kayak gini aja di setiap helai daunnya. Nih setiap helai daunnya. Semoga sehat ya tanaman aku. Nah untuk mencegah ada bakteri, karena ini lagi musim hujan guys. Kalau lagi musim hujan kayak gini memang rada-rada nih, apalagi kan ini dia udah full sun full run ya, jadi nggak di bawah atap, jadi bertahan dengan belajar dia bertahan untuk sehat. Alhamdulillahnya terus bertumbuh ya bibit-bibit baru. Aku nggak sabar pengen aku pindahkan ke beberapa bagian lagi untuk memperbanyak anggreknya itu sendiri gitu. Ini jenisnya apa kemarin ya? Aduh, grama. Nah dulu belinya tuh masih 3, masih ya remajaan lah istilahnya ya. Kalau ini juga remaja. Shh, dek usir kucingnya dek. Nih, kemarin tuh belinya tuh pas remajaan guys, tapi sekarang pertumbuhannya nggak tahu kok masih remaja atau udah dewasa, karena katanya grama ini pertumbuhannya untuk berbunga itu cukup lama, butuh 4 atau 5 tahun. Nggak tahu ya benar apa salah, coba kita cek nanti mereka akan berbunga di aku apa enggak, karena masih lama ya, jadi dirawat-rawat aja dulu. Semoga bisa mengembang biakan lebih banyak, karena dari yang aku pelajari, menanam dari yang membelah dari pembiakan, apa sih namanya, slamping, apa sih namanya, lupa lagi kan istilah namanya, itu menjadi cepat pertumbuhannya dibandingkan split, namanya split guys, cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan menanam dari yang botol. Jadi lumayan buat mempercepat pertumbuhan anggrek. Nanti aku split. Nah itu split namanya, itu kan kadang-kadang lupa tuh, lagi ngobrol-ngobrol lupa. Nah kira-kira udah aku lapisin semua, ini kayak bawa obat gitu ya. Nah kondisinya kayak gini, semoga sehat. Nah ini perakarannya tuh, perakarannya cukup bagus ya.
perakarannya. Bawahnya juga ada akar nih, akar bawahnya. Nah, dia potnya juga nyerap air ya, nyimpan air.